Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalam ala Rasulillah. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai banyak kenikmatan, yang menghidupkan kita setelah kematian sementara kita di alam tidur. Allah membangkitkan kita, Allah menghidupkan kita, dan itu merupakan sebuah nikmat yang sungguh luar biasa. Oke, baiklah sahabat, kita akan melanjutkan ya, kajian bersama kita. Kita masuk ke ayat 15 dari surat An-Nazi'at. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hal ataka hadithu Musa idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddas tuwa idhhab ila fir'auna innahu tagha faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatahsya farawul ayatal kubra fakadzdzaba wa'asa thumma adbara yas'a fahasyara fanada faqala ana rabbukumul a'la fa'akhadahu Allahu nakalal akhirati wal ula inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Hal ataka hadithu Musa, apakah sudah datang kepada kamu kisah tentang Musa? Idnadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa, ketika Tuhannya memanggil bil wadin, di sebuah lembah muqaddasi tuwa, yang disucikan, yaitu lembah Tuwa. Idhab ila fir'auna innahu tagha, maka pergilah kepada Fir'aun, sesungguhnya dia itu adalah berbuat melampaui batas. Fakul halaka ila an tazakka, maka katakanlah, apakah kamu hendak mensucikan dirimu? Wa ahdiyaka ila rabbika fatahsya, maka aku akan memberimu petunjuk menuju jalan Tuhanmu, maka kamu termasuk orang-orang yang akan merasakan rasa takut kepadanya. Fa'arawul ayatal kubra, maka aku akan memperlihatkan ayat-ayat yang besar. Fakadzdzaba wa'asa, tetapi Fir'aun melakukan sebuah kedustaan dan pembangkangan. Tsumma adbara yas'a, kemudian dia berpaling dan menentang. Fahasyara fanada, maka dia pun mengumpulkan dan menyeru kaumnya. Faqala ana rabbukumul a'la, maka dia berkata, Fir'aun berkata, aku adalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Fa'akhadahu Allahu nakalal akhirati wal ula, maka Allah menyiksanya, memberikan azab kepadanya di akhirat dan di dunia. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha, maka sungguh hal tersebut merupakan sebuah pelajaran ya, bagi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita simak penjelasan ya, tafsir dari Ibnu Katsir. Yukhbiru ta'ala rasulahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam an abdihi wa rasulihi Musa alaihi salam.
Di sini Allah memberikan sebuah kabar. Allah memberikan sebuah berita kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memberikan sebuah hikmah, untuk memberikan sebuah pelajaran tentang sosok hamba dan utusannya yang tiada lain dan tiada bukan, yaitu Musa alaihissalam. Annahu ibta'athahu ila Fir'aun. Sesungguhnya Allah mengutus Musa kepada Fir'aun. Wa ayyadahu Allahu bimu'ajizatin. Dan Allah menguatkan bimu'ajizatin, dengan sebuah mukjizat yang akan memperlihatkan dan akan menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Musa alaihissalam, yang meneguhkan bahwa Musa adalah Rasul Allah, utusan Allah. Wa ma'ahada istamarra ala kufrihi wa tughyanihi. Akan tetapi seruan Musa alaihissalam itu tidak membuat Fir'aun bertaubat. Tetapi di samping itu, di samping seruan Musa alaihissalam, Fir'aun senantiasa berada dalam kekafiran, dalam keingkaran dan kedurhakaan. Hatta akhadahullahu akhdan azizul muqtadir, sehingga Allah pun menyiksanya, ya. Allah yang maha perkasa lagi maha menguasai, memberikan siksa kepada Fir'aun alaihissalam. Kenapa? Karena Fir'aun senantiasa berada di dalam keingkaran dan kedurhakaan dan sikap yang melampaui batasnya. Wa kadzalika aqibatu man khalafaka wa kadzdzaba bima ji'ta bih. Maka demikian juga akibat dari orang-orang siapa saja yang menyelisih engkau, wahai Muhammad, melakukan sebuah sikap yang sama dengan Fir'aun, yaitu ingkar kepada Allah, melakukan pembangkangan kepada Allah. Maka orang-orang yang setipe dengan Fir'aun itu, ya, melakukan sebuah kedustaan terhadap apa yang engkau bawa. Jadi tipikalnya sama dengan tipikal Fir'aun. Maka Allah pun akan menyiksa dengan sebuah siksaan yang sama. Walihada qala fi akhiril kisah. Oleh karena itulah Allah berfirman di akhir kisahnya, inna fi dzalika la'ibratan liman yahsha. Maka sesungguhnya dalam cerita Fir'aun ini ada sebuah pelajaran yang berharga, liman yahsha, kepada bagi siapa saja yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faqauluhu ta'ala, maka firman Allah Ta'ala yang selanjutnya, hal ataka hadithu Musa. Apakah telah datang kepada kamu berita, informasi mengenai utusan Allah, yaitu Musa alaihissalam? Ai hal samita bi khabarihi, apakah engkau Muhammad telah mendengar kisahnya, telah mendengar perjuangan dakwahnya? Idh nadahu rabbuhu, ketika Musa akan diangkat menjadi utusan Allah, Allah memanggilnya, ai kallamahu nidaan, ya, mengajaknya untuk berbicara dengan sebuah seruan, dengan sebuah panggilan, bil wadil muqaddasi, di lembah yang disucikan, ai mutahharun, yaitu lembah yang disucikan yang bernama Tuwa. Wahwa ismul wadi ala sahihin. Nah, menurut pendapat yang sahih, lembah tersebut adalah lembah yang dinamai Tuwa.
Kama taqaddama fi surati Toha, sebagaimana penjelasannya ada dalam surat Toha. Faqala lahu, maka Allah berfirman kepadanya, idhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah engkau Musa kepada Fir'aun, sesungguhnya dia adalah orang yang melampaui batas. Apa maksudnya melampaui batas tersebut? Yaitu dia mengaku dirinya sebagai Tuhan. Dia mengumpulkan kaumnya, mengumpulkan rakyatnya, dan mendeklarasikan dirinya sebagai Tuhan. Maka Musa pun diutus untuk mengingatkan Fir'aun, untuk mengajak kembali Fir'aun kepada jalan yang benar. Ayat jabbara wa tamarrada wa ata, yaitu sikap sombong sampai mengantarkan dirinya kepada pengakuan deklarasinya sebagai Tuhan. Ya, sikapnya yang membangkang dan sikapnya yang zalim. Fakul halaka ila an tazakka, maka katakanlah kepada Fir'aun itu, maukah engkau untuk menyucikan dirimu? Ai kullahu, katakanlah kepadanya, halaka an tujiba ila tariqati wa masaliki tazakka bihi, apakah engkau ingin untuk menempuh jalan kebenaran, untuk menempuh sebuah petunjuk yang akan menyucikan dirimu dengannya? Ai tusallimu wa tuti'u, engkau menjadi sosok yang berserah diri kepada Allah, yang menerima kebenaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala melalui lisan Musa alaihissalam, wa tuti'u, dan engkau menjadi pribadi yang taat sehingga Allah pun memuliakanmu, sehingga Allah pun memaafkan dosa-dosa dan kehilapanmu. Wa ahdiyaka ila rabbika, maka aku akan memberikan petunjuk kepadamu Fir'aun, ila rabbika, menuju jalan yang benar, menuju Tuhanmu. Ai adulluka ila ibadati rabbika, aku akan tunjukkan kepada engkau jalan ibadah yang benar kepada Tuhanmu. Fatahsya, maka engkau akan menjadi pribadi yang saleh, pribadi yang takut kepada Allah. Ai fayasiru qalbuka, hatimu akan menjadi khadi'an, tawaddu, tunduk, lahu, kepada Allah, muti'an, menjadi pribadi yang taat, khasyian, pribadi yang takut kepada Allah, ba'dama kana qasiyan, ya, yang setelah engkau keras hatinya, khabithan ba'idan minal khair, senantiasa berbuat kejahatan dan jauh sekali dari kebaikan. Aku akan memberikan petunjuk, ya. Bukakanlah hatimu untuk menerima kebenaran. Maka ketika cahaya iman sudah masuk ke dalam relung-relung jiwamu dan engkau sudah merasakan keimanan, membuka hatimu untuk beriman kepada Allah, maka engkau akan menjadi pribadi yang khadi'an, pribadi yang tunduk kepada Allah, takut kepada Allah, dan menjadi pribadi yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'arahul ayatal kubro, maka aku akan tunjukkan sebuah ayat, sebuah tanda kekuasaan yang besar, yakni fa'adharolahu Musa ma'hadihi da'wati al-haq hujjatan qawiyan, maka Musa alaihissalam akan menampakkan sebuah hujjah, sebuah argumen yang kuat di samping seruan dakwah kebenaran. Selain Musa alaihissalam menyampaikan ajaran-ajarannya, ajaran-ajaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Musa pun akan memberikan sebuah argumen, sebuah mukjizat yang menguatkan akan kenabian dan kerasulannya. Untuk apa? Untuk menguatkan, meyakinkan umatnya, wabil khusus menguatkan Fir'aun alaihissalam akan
kebenaran, akan keyakinannya kepada Musa alaihissalam sebagai manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Wa dalilan wadihan ala sidqi ma jaa bihi min indillah, dan juga dalil-dalil yang jelas, yang terang benderang, yang lebih terang daripada mentari di siang hari, yang akan menguatkan akan kebenaran apa yang dibawa, ajaran yang dibawa oleh Musa alaihissalam dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Fakadzdzaba wa asa, akan tetapi Fir'aun dengan seruan kebenaran, dengan sebuah pertunjukan dari kemukjizatan Musa alaihissalam, tidak membuat hatinya, tidak membukakan hatinya untuk menerima kebenaran tersebut, tetapi fakadzdzaba wa asa, Fir'aun mendustakan apa yang dibawa oleh Musa alaihissalam, mendustakan kebenaran, wa asa, dan Fir'aun pun mendurhakainya, membangkangnya. Fakadzdzaba bil haqq, yakni Fir'aun mendustakan kebenaran yang dibawa oleh Musa alaihissalam, wa khalafa ma amarahu bihi min ta'ah, dan menyelisihi apa yang diperintahkan Musa alaihissalam, yaitu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hasiluhu annahu kafara qalbuhu, maka hasilnya adalah hati Fir'aun menjadi hati yang membangkang kepada Allah, yang ingkar kepada kebenaran. Falam yaf'al li Musa bi batinihi wala bi dhahirihi, maka hatinya, anggota badannya tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Musa alaihissalam. Wa ilmuhu bi anna ma jaa bihi annahu al-haqqu la yuljimu minhu annahu mu'minun bi, maka pengetahuannya, nah ini sebuah pelajaran bagi kita bahwa pengetahuan saja tidak cukup untuk mentaati Allah. Pengetahuan saja tidak cukup untuk menghasilkan cahaya keimanan di dalam relung jiwanya. Kenapa? Di sini dijelaskan bahwa wa ilmuhu, maka pengetahuannya akan ajaran Musa alaihissalam, akan kebenaran yang dibawa oleh Musa alaihissalam, bi anna ma jaa bihi annahul haq, sesungguhnya apa yang dibawa oleh Musa alaihissalam itu merupakan sebuah kebenaran. Fir'aun tahu akan hal tersebut. La yuljimu minhu annahu mu'minun bi, tidak menjadikan dirinya, tidak memberikan sebuah konsekuensi, ya, tidak secara otomatis dia beriman kepada Musa alaihissalam. Maka pelajaran buat kita atau seseorang yang mempunyai ilmu tidak menjadikan secara otomatis dia beriman kepada Allah secara total. Maka logikanya apalagi orang yang tidak menuntut ilmu, apalagi orang yang tidak berilmu. Orang yang berilmu saja, orang yang tahu saja bisa mengingkari, bisa membangkang. Ya, kenapa? Karena tidak mau tunduk patuh pada apa yang dia ketahui tentang kebenaran tersebut. Lalu apalagi orang yang jauh dari ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, seperti dia berada di dalam kegelapan. Bagaimana dia bisa melihat, bisa memilah dan memilih mana kebenaran, mana kebatilan, mana ketaatan, mana keingkaran. Kenapa? Karena mata hatinya buta untuk melihat dan memilih mana yang benar, mana yang salah. Tetapi orang yang berilmu, dengan ilmunya itu menjadi sebuah cahaya untuk melihat mana yang benar, mana yang salah, mana ketaatan, mana keingkaran. Tetapi ketika tidak di follow up, tidak dilanjutkan wawasan itu menjadi sebuah energi keimanan, maka sungguh wawasan ilmu itu hanya sebatas ilmu saja. Bisa jadi karena dia mengikuti hawa nafsunya, maka pengetahuannya akan kebenaran hanya sebatas teori. Dan akhirnya Allah pun memberikan sebuah peringatan, memberikan sebuah
azab sebagaimana yang diturunkan kepada Fir'aun alaihissalam. Kenapa? Karena keingkarannya, karena pembangkangannya. Walaupun dia mengetahui akan apa yang dibawa oleh Musa alaihissalam itu adalah merupakan sebuah kebenaran. Kenapa? Karena Musa turun, Nabi Musa diutus kepadanya tentunya diperkuat dengan mukjizat yang menguatkan legalitasnya sebagai utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal imanu li'annal ma'rifata ilmul qalbi, karena sesungguhnya pengetahuan itu, ma'rifat itu, wawasan itu hanya sebatas pengetahuan hati saja. Jadi mengetahui itu hanya sebagai wawasan saja, ya, tidak otomatis akan menjadikan orang yang mengetahui itu beriman. Wal imanu amaluhu, dan iman itu adalah tindak lanjut atau follow up dari wawasannya, dari ilmunya akan kebenaran. Maka untuk menapaki jalan kebenaran itu adalah iman. Jadi iman itu adalah sebuah proses untuk terus mengikuti pengetahuannya akan hakikat kebenaran. Ya, sebagaimana iblis, ya. Iblis itu adalah kalau ditimbang dengan keyakinan manusia, dengan keimanan manusia, pasti iblis menduduki kedudukan yang dia itu secara kualitas keyakinannya kepada Allah itu lebih besar. Kenapa ya? Karena berkomunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia tidak bisa masuk kepada proses tersebut, ya. Tidak ada episode manusia seperti iblis. Tetapi iblis dengan keyakinannya, dengan interaksinya langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tentu ini sebuah pengetahuan yang lebih besar daripada pengetahuan manusia akan Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi tidak menjadikan iblis itu menjadi hamba yang beriman, hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengetahuannya akan malaikat, pengetahuannya akan hari akhir, pengetahuannya akan esensi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan dirinya menjadi pribadi yang taat. Kenapa? Karena dia terhalang dengan sebuah kesombongan yang luar biasa, sehingga pengetahuannya itu tidak memberikan manfaat sedikit pun untuknya, hanya sebatas wawasan saja. Nah, maka keimanan itu adalah tindak lanjut dari pengetahuan yang sudah diserap di dalam jiwanya, di dalam hatinya. Wa huwa inqiyadu lil haqqi wa khudu'un lahu, yaitu tunduk patuh kepada kebenaran dan pasrah menerima, sami'na wa ata'na, yaitu kami mendengar, kami taat kepada kebenaran. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah ta'ala, thumma adbara yas'a, kemudian dia berpaling dan dia pun menentang, ai fi muqabalatil haqqi bil batil, yaitu menentang kebenaran itu dengan kebatilan yang dia lakukan. Apa bentuk kebatilannya itu? Apa bentuk penentangan Fir'aun itu kepada Musa alaihissalam? Wa huwa jam'uhu as-saharata, yaitu Fir'aun mengumpulkan para tukang sihirnya. Saharoh ini adalah jama dari sahirun, itu tukang sihir. Dikumpulkan para tukang sihir yang sudah profesional, ya, liyuqabilu ma jaa bihi Musa alaihissalam, yaitu liyuqabilu, untuk melakukan sebuah penentangan terhadap apa yang dibawa oleh Musa alaihissalam, minal mu'jizatin bahira, ya, yaitu dari mukjizat yang besar, mukjizat yang mencengangkan. Maka dikumpulkanlah para pesihir itu untuk istilahnya adu mekanik, adu kekuatan dengan Musa alaihissalam. Fahasyara fanada, maka dia pun mengumpulkan kaumnya, ya, ai fi qaumihi, mengumpulkan kaumnya, maka dia pun berseru, faqala ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Qala Ibnu Abbas mengatakan, wal Mujahid,
dan Mujahid, wa hadhil kalimatu qalaha Fir'aun. Nah, maka kalimat inilah, kalimat faqala ana rabbukumul a'la, itu adalah statement Fir'aun setelah ucapannya ma'alimtu lakum min ilahin ghairi, aku tidak mengetahui Tuhan yang pantas untuk disembah untuk kalian selain aku, kata Fir'aun. Biarba'ina sana, dan proses doktrinisasi ini yang dilakukan oleh Fir'aun untuk mencuci, untuk brainwashing ya kaumnya itu, masyarakatnya itu, sekitar biarba'ina sanatan, sekitar 40 tahun lamanya ya Fir'aun yang mendeklarasikan dirinya sebagai Tuhan. Qala Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala yang selanjutnya, fa akhadahullahu nakalal akhirati wal ula, maka Allah ya menyiksanya ya di akhirat dan di dunia. Intaqamallahu minhu intiqaman, Allah memberikan sebuah siksaan yang begitu keras. Ja'alahu bihi, Allah menjadikannya ya dengan cerita pembangkangan dan siksanya Fir'aun ini ya ibratan wa nakalan li amthalihi minal mutamarridina fid dunya. Maka Allah menjadikan ya kisah Fir'aun dan azabnya itu sebagai sebuah ibrah ya, sebagai sebuah ibrah bagi orang-orang yang semisalnya dengan Fir'aun, yaitu orang-orang yang membangkang di dunia. Wa yaumal qiyamati bisa rafdu marfudun, maka hari kiamat itu adalah seburuk-buruknya pemberian. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa ja'alnahum a'immatan yad'una ilan nar wa yaumal qiyamati la yunsarun, maka kami menjadikan mereka para pemimpin-pemimpin. Maka orang yang Allah takdirkan menjadi pemimpin tidak menjadi sebuah indikasi, tidak menjadi sebuah pertanda bahwa dia sudah mencapai kesuksesan. Bisa jadi itu adalah tanda dari kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di sini Allah menjelaskan, kami menjadikan mereka pemimpin-pemimpin manusia yang menyeru. Tapi di sini ada keterangannya, pemimpin-pemimpin yang bukan menyeru kepada kebaikan, bukan menyeru kepada ketaatan, tetapi pemimpin-pemimpin yang menyeru ya, yang akan menggelincirkan manusia ke dalam api neraka. Wa yaumal qiyamati, dan pada hari kiamat ya, la yunsarun, mereka tidak akan ditolong. Hadza huwa sahihun fi ma'nal ayah, maka hal inilah yang dianggap sahih, yang dianggap benar, yang berkaitan dengan maksud ayat. Annal murada bi qaulihi, sesungguhnya yang dimaksud dengan firman Allah, nakalal akhirati wal ula, siksa di akhirat dan di dunia, ay dunia wal akhirah. Nah, inilah sebuah pendapat yang sahih yang berkaitan dengan ayat tersebut, bahwa yang dimaksud dengan nakalal akhirati wal ula itu adalah siksa di dunia dan di akhirat. Wakila, dan ada yang berpendapat al muradu bidzalik, yang dimaksud dengan firman Allah tadi, kalimatahu ula wa tsaniyah, yaitu statement, dua perkataan dari Fir'aun, yang perkataan yang pertama dan yang kedua. Wakila, dan dikatakan ya, ada yang berpendapat kufruhu wa isyanuhu, yaitu kekafiran Fir'aun dan kedurhakaannya. Wasahihun alladzi la syakka fihi al-awwal. Nah, maka tidak diragukan lagi bahwa pendapat atau tafsiran yang benar adalah yang pertama. Wa qauluhu, dan firman Allah Ta'ala, inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha, maka
Di dalam peristiwa, dalam cerita Fir'aun tersebut ada sebuah pelajaran bagi mereka yang takut kepada Allah. Liman yata'adha, yakni bagi orang yang dia mengambil pelajaran. Wayan jaziru, dan bagi orang yang dia tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, demikian sahabat, insya Allah pada episode selanjutnya kita akan masuk ke ayat 27. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.